Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Chandra Nuria, NIM 192110119 Di sini saya akan menjelaskan tentang tema pokok, yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang pajak, pemanfaatan dan penyelewengannya. Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah doribah yang artinya mewajibkan, menentukan, menetapkan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Dalam Al-Quran, doroba adalah bentuk kata kerja atau fi'il, sedangkan bentuk kata bendanya adalah isim adalah doribah yang dapat berarti beban. Doribah dalam isim mufrad kata benda tunggal dengan bentuk jamaknya adalah dorib. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai beban. Jadi, doribah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan doribah. Pengertian pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan nama al-usyar atau al-maksh, atau juga ad-doribah yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarikan pajak. Selain itu, ditemukan istilah lain sejenis seperti al-kharaj yang biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Selanjutnya, fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak, yaitu yang pertama, fungsi penerimaan atau budget, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua yaitu fungsi pengatur atau reguleran, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu asas pemungutan pajak. Ada 3 asas pemungutan pajak, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Yang pertama yaitu asas domisili atau asas tempat tinggal, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Yang kedua yaitu asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga yaitu asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. Di dalam Al-Quran, hanya 1 kali saja terdapat kata pajak, yaitu terdapat pada terjemahan Quran Surat At-Taubah ayat 29, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Infiru khifafau wasika kalau wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 41 yaitu, keluarlah kalian wahai kaum mukminin untuk berjihad di jalan Allah, baik para pemuda maupun orang-orang yang sudah tua, dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam seperti apapun keadaan kalian, dan infakkanlah harta benda kalian di jalan Allah, dan perangilah oleh kalian dengan tangan-tangan kalian untuk meninggikan kalimat Allah. Keluar dan infak tersebut lebih baik bagi kalian dalam keadaan kalian dan harta kalian daripada merasa berat, tidak berinfak, serta tidak ambil bagian dalam perang. Bila kalian memang termasuk orang-orang yang mengetahui keutamaan jihad dan pahalanya ada di sisi Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian dan penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya. Berikut adalah salah satu ayat yang membahas tentang pajak dalam Islam.
surat At-Taubah yang membahas pajak yang bersumber dari hasil perang. Dalam hukum perang, harta benda musuh yang dikalahkan boleh dimiliki sebagai harta rampasan, baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak. Harta rampasan perang ini ada 3 macam. Salah satunya yaitu ghanimah. Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari musuh setelah berhasil mengalahkannya dengan kekuatan senjata. Dalam surat At-Taubah, aturan tentang hukum ghanimah adalah sebagai berikut. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pungutan diambil atas dasar adanya penghasilan yang telah memenuhi jumlah tertentu, yaitu jumlah yang telah wajib mengeluarkan zakat. Kadar yang dipungut berdasarkan kadar zakat yang diwajibkan agama. Untuk pajak perdagangan sebesar 2,5% atau 1/40. Dalam 40 penghasilan diambil 1 bagian untuk negara yang akan dipergunakan untuk membiayai tugas operasional membangun negara dalam segala bentuknya. Untuk pajak hasil bumi diukur dengan zakat hasil bumi, yaitu 1/10 jika diakhiri secara alami dan 1/20 jika diakhiri menggunakan alat, atau 10% dan 5% dalam 10 diambil 1 dan dalam 20 diambil 1. Kewajiban terhadap negara diukur dengan kewajiban terhadap agama. Tidak lebih, hanya saja kewajiban terhadap negara diperuntukkan sebagai pembiayaan operasional dan pembangunan negara yang ditujukan untuk seluruh rakyat, sedangkan kewajiban terhadap agama diperuntukkan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dari sebagian masyarakat yang tidak mampu. Inilah konsep perpajakan dalam Islam. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.